Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tasya dari kelas PGMI 4C. Saya akan menyelesaikan tugas UAS dengan mata pelajaran strategi pembelajaran. Baiklah, pertemuan kali ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Akbar, Hadir. Savana, Sakit. ada suratnya? Reski, Alfa. ada yang tahu Reski kemana? Tidak tahu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber energi. Buka halaman 32. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Antaranya ada energi panas dan energi gerak. Sumber energi itu terbagi dua, ada yang primer, tersedia di alam dan belum diolah. Contohnya itu seperti angin, udara, sinar matahari, bahan bakar fosil. Terus contoh yang kedua itu sekunder, berasal dari pengolahan sumber energi primer. Contohnya itu listrik dan olahan bahan bakar fosil. Terus contoh energi panas. Ada api, korek api, gesekan dua tangan, matahari, kompor. Terus contoh energi gerak. Kincir angin, biang lala, kipas angin, dan juga mixer. Baiklah, kita masuk ke contoh sumber energi. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar. Terus matahari juga merupakan energi panas. Matahari dimanfaatkan tumbuhan sebagai, ada yang tahu? Tidak tahu. Sebagai fotosintesis. Nah, kalau dimanfaatkan oleh manusia itu untuk buat garam, mengeringkan pakaian, serta menghasilkan energi listrik. Terus contoh kedua yaitu air. Air itu sebagai energi gerak. Terus air juga sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Tunggu Bu, masih mencatat. Air dapat menghasilkan energi listrik. Contoh yang ketiga yaitu angin. Angin itu merupakan udara yang bergerak. Angin menyimpan energi. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, atau kincir angin. Adapun contoh yang keempat yaitu makanan. Energi yang ada di dalam makanan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas manusia. Selain itu, sumber energi bermanfaat sebagai satu, menggantikan sel-sel yang rusak, menggerakkan organ tubuh, memenuhi keperluan hidup, mempertahankan kelangsungan hidup. Sudah dicatat? Sudah. Contoh yang kelima yaitu bahan bakar fosil. Hasil pengelolaan minyak bumi seperti bensin, oli, solar, dan minyak tanah. Tapi sekarang minyak tanah sudah langka. Bensin dan solar itu digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Pernah lihat Pertamina? Pernah. Nah, itu di situ kalau orang mau isi bensin, Pertamax. Minyak tanah itu digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak dan bahan bakar lampu Pertamax. Dulu-dulu itu orang tua dulu-dulu itu masih menggunakan kompor dan bahan bakarnya itu tanah. Dulu itu minyak tanah gampang didapat tapi sekarang sudah susah. Contoh yang keenam yaitu listrik. Baterai dan aki menghasilkan energi listrik. Pernah lihat baterai? Pernah. Ya, baterai itu.
Listrik yang digunakan adalah listrik yang tersedia oleh PLN, perusahaan listrik negara. Contohnya kayak ini kipas angin, lampu. Manfaatnya itu sebagai penerang, memasak, mencuci, menyetrika, dan lain-lain. Kelebihan dari adanya listrik itu praktis, tidak menimbulkan polusi, mudah diubah menjadi bentuk energi lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Ya, siapa yang bertanya? Atas nama Akbar. apa pertanyaannya? Apa pengertian energi panas dan energi gerak? Pengertian energi panas dan energi gerak. Pengertian energi panas. Sumber energi panas adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan energi panas untuk kemudian dapat disalurkan ke media untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan. Manfaatnya itu yaitu sebagai sumber kehidupan seperti memasak, mengeringkan baju, lalu bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga uap. Sedangkan contoh energi gerak atau biasa disebut juga energi kinetis adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Manfaat energi gerak yaitu untuk membangkit listrik, untuk transportasi, untuk permainan dan hiburan. Baiklah, sekian pertemuan kita kali ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Ada Ji. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Saya harap anak-anak bisa memahami materi kali ini ya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.